Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan membahas Victor Jazzpeed S800 HT ya. Jadi saya akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman dari raket ini. Ini adalah raket seri speed dari brand Victor dan termasuk kelas low end ya, karena dia harganya terjangkau banget guys ya. Bisa dikatakan murah ya, 500 ribuan guys ya. Nah, karena dia raket tipe speed, tentu aja keunggulan yang diutamakan dari raket ini atau kelebihan yang ditawarkan dari raket ini itu adalah speednya aja ya. Dan kita bisa melihat dari frame shape-nya ini yang dia lancip-lancip seperti itu ya. Tentu aja ini untuk mendukung aerodinamika dari raket ini ya, untuk mendukung raket ini yang tipe speed ya. Jadi keunggulannya di situ. Tapi kira-kira bagaimana untuk yang lainnya seperti power dan juga kontrolnya? Nanti saya akan coba men-sharingkan kepada kalian untuk performa dari raket ini, dan juga kita akan sampaikan untuk feel dan karakter dari raket ini, termasuk nanti untuk plus minusnya jika ada nanti akan saya sampaikan juga ya guys ya. Oke, langsung aja kita mulai review raketnya guys ya. Harga 500 ribuan ya, dan ada 3 pilihan warna untuk raket ini. Ada warna putih ya, ini matte atau doff gitu ya, kemudian ada warna hitam juga, dan ada warna hijau. Dan ini adalah seri terusan dari Jazzpeed S700 HT. Jika kalian menanyakan kira-kira ini bagaimana dengan 700 HT, menurut saya pasti akan mirip-mirip ya, akan sama ya, karena dia sekelas ya, setipe, secara spek juga dia sama ya, spek materialnya sama ya guys ya. Oke, raket ini ya, kemarin waktu dalam kondisi kosongan ya, ini kan saya ambil yang 4U ya, saya nggak tahu kalau ada pilihan lain, pokoknya ini 4U ya, tensionnya bisa sampai 31 lbs ya. Cuma 4U-nya kemarin waktu saya ukur dalam kondisi kosongan ini jatuhnya di 86 sekian gram guys ya. Jadi udah masuk 3U ya. Tapi ya wajar ya, biasanya memang bisa terjadi seperti itu ya, bisa lari dari spek ya. Kemudian BP-nya 294 ya. Ketika dalam kondisi kosongan yang saya rasakan itu tidak terlalu terasa berat guys ya. Terasa swingnya masih enak ya. Swingnya masih terasa enak ya. Dan menurut saya kalau hanya sekedar raket, kalau hanya mengandalkan dari speednya aja, itu pasti akan kurang ya, nggak akan maksimal ya. Tentu dari power juga harus mendukung biar lebih maksimal lagi ya. Dan saya nggak begitu terlalu menyesal ya untuk mendapatkan berat yang realnya itu 86, karena menurut saya swingnya tetap enak ya, meskipun beratnya segitu ya. Dan dengan berat segitu tentu aja untuk mendukung powernya ya. Dan ini setelah terpasang senar dan juga overgrip, berat totalnya menjadi 9394 ya, dan BP-nya turun dikit aja menjadi 293 ya. Dan feel yang saya rasakan ini raketnya terasa all round guys ya. Terasa all round, terasa balance ya, dan untuk swingnya tetap terasa enak ya. Oke, seperti itu. Dan untuk senarnya ini saya menggunakan senar Ebox Ultimum Pro 66, senar andalan harga 20 ribuan yang biasanya sering saya pakai juga guys ya. Ini tensionnya 28 lbs, mesin digital dibuat 2 simbol. Sekarang kita coba dengarkan hitting sound-nya ya. Semoga terdengar ya guys ya, karena ini sedikit ribut di luar sini. Oke, hitting sound-nya cenderung biasa aja ya guys ya. Dan ini bisa sampai 31 lbs ya. Oke, kemudian untuk stiffness-nya kalau yang saya rasakan ini dia medium ya guys ya. Kalau menurut saya ini medium ya, jadi nggak terlalu ngeflex dan juga nggak terlalu kaku, jadi pas ya. Jadi ini enak ya, ramah buat kalian yang pemula ya, yang bermain santai, sekedar hobis, ini raketnya enak. Oke. Kemudian untuk swing dan manuvernya, nah ini enak ya, karena dia memang keunggulannya adalah di situ ya, raket speed ya. Jadi ini swingnya enak, nggak terlalu susah, nggak terlalu berat ya, meskipun ini beratnya 86, ini tetap enak ya. Apalagi kalau beratnya 83, 84 ya, pasti swingnya akan terasa lebih enak lagi ya. Untuk handlingnya ini G5, cuma saya kurang begitu suka untuk G5 dari raket ini, yang menurut saya terasa agak besar ya guys ya. Tapi ini soal apa ya, selera aja. Kalau kalian suka yang kecil ya tinggal lepas grip bawaannya. Kalau kalian yang pemula atau masih baru, saya rasa gini aja ya, nggak usah dilepas ya. Kalian membiasakan dulu ya untuk feeling pegangannya ya. Oke, kemudian untuk adaptasinya ini enak guys ya. Kemarin waktu saya coba pertama kali itu nggak butuh waktu lama untuk menguasai raket ini ya, cukup mudah ya. Hanya dipakai dalam beberapa kali kesempatan itu udah ketahuan ya feel-nya ya, nggak susah ya, enak juga dipakai, nyaman ya. Kemudian untuk cat desain dan finishingnya ya seperti ini cenderung simple banget ya untuk desainnya ya. Kemudian untuk catnya ini matte atau doff ya, cuma memang untuk kualitas catnya agak kurang bagus, terutama di sini di bagian stikernya ya. Dan ini menjadi minus dari raket ini ya. Jadi ada bagian
Biasanya kalau raket itu kan ada cat dasarnya, kemudian ada stikernya guys ya. Nah stikernya itu kalau di sini itu dia udah lecet guys ya. Saya nggak tahu kenapa, entah karena kok atau apa, tapi di beberapa tempat ini dia bagian stikernya ini, terutama yang silver ini tuh dia kayak meleleh gitu guys ya, kayak mengelupas gitu ya. Kayaknya nggak hanya dari terkena shuttlecock aja, tapi mungkin karena saya memasukkan bebarengan di tas cover ya, itu bisa juga karena ada beberapa titik di sini guys. Saya nggak tahu kenapa pastinya, tapi kemungkinan ya seperti itu ya. Oke, jadi ya memang kurang begitu bagus ya untuk stikernya ya, padahal baru beberapa kali dipakai ya guys ya. Oke, kemudian untuk dari stabilitasnya oke, kemudian untuk soliditasnya oke, tapi nggak begitu istimewa banget ya, nggak begitu enak-enak banget ya. Tapi kalau untuk raket kelas low end menurut saya ini ya udah standar ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian detail performanya, tapi sebelum ke situ kita tonton dulu cuplikan ketika saya menggunakan raket ini ya guys. Oke, check this out. Nah, sekarang kita akan bahas detail performa dari raket ini ya. Kalau lihat cuplikan tadi ya, ketika saya menggunakan raket ini, itu yang saya rasakan raketnya nyaman ya, mudah juga. Kemudian untuk bermain kontrol-kontrol enak, untuk swing speednya ini juga oke. Untuk power menurut saya ya oke ya. Meskipun raket kelas low end, tapi menurut saya udah oke, meskipun ya nggak wah-wah banget ya. Nah, sekarang kita akan coba detailkan ya untuk performa dari raket ini seperti apa ya. Untuk bermain power ya. Bermain power jika kalian misalkan levelnya itu adalah pemula, kalian levelnya hobis ya, kalian yang hanya ya bermain hanya untuk bersantai-santai, ini udah cukup banget menurut saya, udah oke, nggak ada masalah ya, karena dia adalah raket tipe speed, jadi keunggulan utamanya itu di speed.
Jadi powernya itu kalian jangan terlalu berharap akan wah-wah banget ya. Tapi kalau itu tadi kembali ya, kalau hanya sekedar bermain biasa, bermain santai, kelas hobis, kelas pemula, ini menurut saya udah cukup ya. Kalau saya pribadi yang levelnya udah secara jam terbang udah lumayan, ya merasa agak kurang di raket ini. Kalau kalian kelas intermediate mencari powernya, ini akan terasa kurang ya. Jadi sebenarnya nanti kembali ke level kalian ya. Kalau saya pribadi menilai raket ini untuk powernya saya kasih nilai 8,5 ya, dengan catatan itu tadi ya. Untuk ngelob ini oke, nggak terlalu effort juga ya, dan menurut saya nggak terlalu susah juga ya untuk ngelob dari belakang ke belakang ya. Saya kasih nilai 9. Untuk drive ya, tentu aja untuk drive itu biasanya mengandalkan swing speed ya, karena ini adalah raket tipe speed, jadi dia punya keunggulan di situ ya. Meskipun ini tadi saya dapat berat 86 sekian gram, tapi untuk swingnya masih bisa dikatakan enak, apalagi kalau kalian dapatnya memang benar-benar 4U di 82, 83, itu pasti swingnya akan lebih enak lagi ya. Jadi untuk adu drive pasti akan lebih enak, saya kasih nilai 9 ya. Untuk defense ini juga enak ya, responsif banget ya untuk swingnya ya, dan untuk perpindahan forehand ke backhand ini juga nggak terlalu susah ya. Saya kasih nilai 9 juga ya. Stiffness-nya juga nggak terlalu kaku, jadi ini ngebantu banget ya kalau kalian yang mengandalkan wrist. Kemudian untuk drop shot oke, feelingnya kemarin dapat ya, meskipun menurut saya memang agak kurang berat kepala ya, tapi ini hanya soal skill aja ya. Saya kasih nilai 9 untuk netting, 9 juga untuk control placing. Ini raketnya menurut saya enak ya, meskipun nggak kaku-kaku banget ya, tapi kalau kita mau mencari akurasi ini juga menurut saya masih bisa ya, dan mudah juga ya untuk naruh-naruhnya ya, karena feel-nya tuh dia swingnya enak, jadi untuk kita pergerakan cepat ya itu enak guys ya. Saya kasih nilai 9 juga guys ya. Oke, kesimpulannya raket ini kalau misalkan kalian buat levelnya kalian pemula, menurut saya ini udah oke ya, nggak ada catatan yang kurang ya. Tapi kalau kalian misalkan kelasnya udah intermediate, secara jam terbang udah lumayan, pasti akan merasa kurang di bagian powernya, karena kemarin saya waktu mencoba bermain power secara terus menerus ini agak kurang maksimal ya, dan terasa kurang solid ya. Semisal kalau raketnya solid pasti akan lebih enak lagi ya, tapi karena ini harganya cuma yaitu 500 ribuan termasuk kelas low end di brand Victor ya, jadi dia ada batasan di situ ya guys ya. Buat pemula oke, menurut saya masuk, bisa kalian jadikan referensi, jadikan pertimbangan. Tapi kalau kalian yang intermediate mencari powernya juga menurut saya agak kurang ya, kecuali kalau kalian mau menjadikan raket ini raket cadangan, raket backup oke, atau kalian bisa mengganti senar ini menjadi senar yang lebih baik lagi, pasti akan membantu repulsionnya guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton, saya rasa cukup sekian ya. Jika kalian masih ada yang mau ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar. Buat kalian sudah mencoba raket ini atau yang pernah mencoba Jazzbeat S700 AT, boleh sharing pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.